Baik, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, sesuai diskusi kita di WhatsApp Group Platinum, bahwa kita hari ini juga akan membahas atau berdiskusi mengenai day trading ya. Dan ini merupakan agenda ketiga dari pertemuan kita pada hari ini. Ini day trading ya. Nah, apa yang disebut day trading ya? Apa yang harus kita pahami tentang day trading? Day trading bukanlah cara untuk mencari kaya dengan cepat. Jadi harus Anda mengerti ya, banyak hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menjadi day trader. Day trader adalah extreme game. Seperti diketahui, extreme game adalah sangat berbahaya. Akan tetapi, mereka yang mempelajari risiko-risiko extreme game dapat menikmatinya dengan baik. Contohnya extreme game adalah misalnya bungee jumping, lalu terjun bebas ya. Itu semuanya extreme game ya. Kalau istilahnya tidak kita mempelajari cara-cara dengan baik, bisa saja yang dengan melaksanakan extreme game itu kecelakaan demi kecelakaan dapat kita alami ya. Jadi dan artinya adalah day trading bukanlah cara untuk menjadi kaya dengan cepat, harus dipersiapkan dengan mempersiapkan diri untuk mengikuti satu arena extreme game. Day trading adalah bisnis dan tidak mudah. Saya kira bukan day trading aja, akan tetapi nanti swing trading juga adalah bisnis dan tidak mudah. Bisnis yaitu jual beli, ada untung, ada rugi. Kalau jual beli ada untung, ada rugi, itu namanya bisnis. Dan kita harus mempersiapkan diri. Anda harus menjadi pebisnis untuk melakukannya. Kalau Anda bukan pebisnis, jangan melakukan day trading. Ibu-ibu yang jual sayur, ya pagi-pagi gendong sayur itu dari keluar kampung masuk kampung, ada dia melakukan trading, bisnis ya. Beli pagi sayurnya yang masih segar-segar, lalu sore-sore sayurnya ada yang belum terjual dan sudah pada layu, maka dia harus mengambil keputusan membuang sayur itu atau menjualnya dengan rugi ya. Itulah. Day trader tidak memegang posisi dalam semalam ya. Jadi dia itu juga harus menjualnya. Kalau beli hari itu, dia harus menjual hari itu. Jika perlu, Anda harus berani melakukan cut loss untuk memastikan Anda tidak memegang saham apapun dalam malam berikutnya. Jadi satu malam berikutnya. Lalu selalu tanyakan, apakah saham ini bergerak? Kan bergerakannya itu sangat binal ya. Karena pasar secara keseluruhan bergerak, artinya apakah pasar bullish dan lain-lain, akan tetapi Anda harus ketahui loh, sekarang ini meskipun pasar bearish, banyak sekali saham-saham yang memberikan peluang keuntungan yang cukup besar. Malah dalam satu hari, ya mungkin too good to be true, bisa sampai dengan keuntungannya itu istilahnya menyentuh ARA ya. ARA itu 35% kalau tidak salah. Atau bergerak karena memiliki katalis yang unik seperti misalnya corporate action dibeli oleh orang lain, atau karena manipulasi bandar. Bandar yang punya skenario untuk membuat jebakan-jebakan Batman dan istilahnya membawa kita ke dalam jebakan ini, membawa kita sebagai retail ya agar masuk kepada perangkapnya. Keberhasilan dalam day trading berasal dari manajemen risiko, risk management. Menemukan entry yang berisiko rendah dengan potensi imbalan yang tinggi ya. Mencari daerah-daerah yang nyaman untuk dibeli ya, yang daerah-daerah nyaman ya, dan mempunyai trading range yang tinggi ya. Risk reward rasionya minimum adalah 2:1. Saya kira untuk day trading 3:1 adalah terlalu besar lah ya,
terlalu sulit. Akan tapi bukan tidak mungkin itu dilakukan. Tapi ini minimum. Nah, sekarang ini kalau kita melihat ARA adalah 35, ARB adalah 7, maka terus terang aja reward risk ratio-nya itu bisa 5:1. 35 bagi 7, 5:1. 7 bagi 7, 1. 35 bagi 7, 1. 5. Jadi bisa 5:1. Nah, ini tentunya harus didahului oleh pekerjaan rumah yang Anda harus lakukan, yang nanti saya akan jelaskan di dalam trading setup, day trading setup. Yang akan menjual beli saham itu bukan Anda, broker yang akan membantunya. Satu-satunya pekerjaan Anda sebagai day trader adalah mengelola risiko, risk management. Ini adalah satu key kata kunci di dalam melakukan day trading, mengelola risiko. Anda tidak dapat menjadi trader, day trader, tanpa keterampilan manajemen risiko yang ini ada kata-kata sangat baik. Jadi bukan baik saja, sangat baik, ya, sangat baik. Jadi bukan hanya baik, akan tetapi harus sangat baik. Ya. Selanjutnya apa yang harus dipahami tentang day trader adalah trader retail ada yang disebutkan alpha predator, yaitu saham-saham yang bervolume relatif tinggi yang memiliki kualitas fundamental dan diperdagangkan terlepas dari pasar secara keseluruhan. Tadi saya dikatakan pasar bisa aja bearish, pasar bisa aja bullish, ya. Waktu bullish dia ikut bullish, waktu bearish dia tetap bullish. Nah, ini harus kita temukan saham-saham yang menjadi predator ini. Trader berpengalaman, nah ini yang saya tekan, hit and run, hit and run. Trader berpengalaman seperti halnya gerilya. Oleh karena itu day trading disebutnya adalah trading gerilya juga, yaitu hit and run, serang, menang, keluar, serang, menang, keluar. Kalau tidak kalau berbahaya langsung lari, cut loss. Nah itu. Nah, ini salah satu toolsnya adalah kenali candlestick dan garis support dan resistance. Ini yang sangat penting nih. Nah, candlestick silahkan buka pelajaran-pelajaran dalam YouTube saya, ya. Itu ada 2 pelajaran utama candlestick. Ingat bahwa terus terang aja sekarang mumpung masih gratis nih. Kenali candlestick dan support dan resistance ini. Karena sebentar lagi video itu akan saya take out dari YouTube. Saya akan upload sebagai video yang berbayar. Jadi ini saya kasihkan waktu Anda 1 minggu untuk membuka G-Club Trader YouTube channel, ya, untuk dapat membuka pelajaran-pelajaran saya secara gratis. Karena mulai bulan Maret akan saya take out, akan saya delete dari YouTube gratis saya dan akan saya pindahkan kepada fasilitas pelajaran yang sifatnya berbayar. Mengenai candlestick ini atau support dan resistance, pada saham yang aktif, bentuk-bentuknya dapat terbaca melalui intraday chart, terutama mengenai minute chart. Chart 1 menit, chart 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam, atau 2 jam. Nah, seperti Pak Angelo di AMTA, biasanya selalu dia refer dari daily chart. Coba kita lihat chart menit-menitannya karena apa. Ya, bagaimana. Nah, kalau bicara soal candlestick, maka kita akan bicara mengenai top reversal, bottom reversal, dan lain-lain. Ya. Candlestick namanya formasi. Nanti kita lihat di sini. Formasi aja apa saja yang ada dalam candlestick. Ingat, di dalam intraday atau day trading, indikator hanya menunjukkan indikasi. Jangan didikte oleh indikator. Didiktilah
lihatlah price action, dan price action itu banyakkan adalah di support dan resistance dan kenali candlestick. Ya. Ini ya. Saya kira stokastik dan lain-lain agak berat, agak tidak valid dipakai di intraday maupun day trading. Yang harus dipakai adalah kebanyakan price and volume actions yang diterjemahkan di dalam candlestick. Oleh karena itu, di samping candlestick biasanya ada yang dikatakan lagi namanya candle volume ya, candlestick volume ya, yang dalam satu gambar menentukan bahwa candlestick itu volumenya tinggi atau tidak, melihat gendut atau tidaknya body daripada candlestick. Kalau bodinya ramping, dia volumenya sedikit. Tapi kalau bodinya gendut, dia volumenya tinggi. Ada yang namanya candle volume indicator, pattern ya. Trading yang menguntungkan tidak melibatkan emosi. Harus Anda lepas dari emosi ya, emotion free. Dulu waktu saya melaksanakan KDT dengan Pak Angelo, dengan Pak Peter, dengan John, dengan Tanto Phoebe, saya melaksanakan dalam trading psikologi namanya emotion free trading. Trading yang lepas dari emosi. Ya. Once Anda sebagai trader menjadi emosional, ya, marah, macam-macam, Anda akan bangkrut. Ini apa yang harus kita kenali di dalam apa itu day trading. Nah ini, Anda harus mengenal bentuk-bentuk candle ini. Kalau yang tidak mengenal, silakan. Mumpung masih gratis 1 bulan Februari ini, silakan refer kepada pelajaran-pelajaran saya di dalam G-Club Trade YouTube channel. Ini adalah candle-candle yang sebagian dari bentuk candle formation yang Anda harus pelajari. Ini adalah candle bearish, yang di atas adalah candle bullish. Yang hijau adalah candle bullish. Anda akan bergerak ke atas harga, sedangkan yang kena bulatan merah ada tanda candle bearish yang kemungkinan pergerakan akan turun. Dan ini di dalam intraday chart, asal frekuensinya tinggi dan lain-lain, ini tergambar semuanya. Terutama pada chart-chart yang lebih tinggi dari 1 minute chart. Di dalam 3 minute chart, 5 minute chart, 10 minute chart ini akan tergambar. Ya. Misalnya 1 day chart itu, 1 minute chart itu kita akan mencari support dan resistance. Ya. Selanjutnya ini apa yang namakan day trading. Pertama, Anda harus mencari saham yang pergerakannya dapat diprediksi melalui ini. Nah itu, ya. Dan frekuensinya tinggi, karena dengan frekuensi tinggi bentuk-bentuk ini akan dapat terlihat. Ya. Selanjutnya, Anda memperdagangkannya dalam 1 hari. Anda tidak akan mempertahankan posisi apapun dalam semalam. Jika Anda membeli karya misalnya, Anda tidak akan menahannya sampai besok, menjualnya hari ini juga. Ini saya sambil menyiapkan presentasi ini, saya tadi beli karya kalau nggak salah 2 kali. Keluar masuk, dua-duanya meskipun hanya 1 atau 1,5% selama masih lebih tinggi daripada broker fee, saya jual beli. SDPC juga demikian tadi. Ya. Jadi harus dijual itu hari itu juga. Jika Anda memegang saham apapun di dalam semalam, itu namanya bukan day atau intraday lagi. Anda sudah istilahnya pakem salah, menjalankan pakem yang salah, karena day trading, intraday adalah harus dijual pada hari itu juga. Kalau sampai dia nginap 1-2 hari atau nginapnya lama, ya bisa seminggu 2 minggu,
Anda melakukan swing trading. Contohnya, saya diamin aja, saya indapin aja tuh INKP, Pegas, ya, diamin aja. Karena kan di sini saya swing trading. Nah, ini swing trading. Swing trading adalah ini hanya untuk membedakan ya supaya Anda tidak confused, tidak bingung dengan apa itu day trading maupun intraday trading maupun swing trading. Swing trading adalah bentuk trading di mana Anda memegang saham selama periode waktu tertentu, umumnya dari satu hari. Jadi kalau saya naruh satu saham sekarang, misalnya saya tidak keluar karya tadi siang, ditunggu sampai besok, namanya saya sudah melakukan swing trading. Jadi dari satu hari hingga beberapa minggu. Ini adalah gaya trading yang sama sekali berbeda dan Anda tidak boleh menggunakan cara dan alat yang sama antara day trading dan swing trading. Seperti halnya day trading, swing trading juga bisnis. Hanya jenis istilahnya bisnis modelnya berbeda. Kalau kita bicara manajemen pasti belajar apa yang dinamakan bisnis model. Bisnis modelnya adalah berbeda. Nah, perbedaan antara swing trading dan day trading mirip dengan perbedaan dalam memiliki restoran dan perusahaan pengiriman makanan. Dua-duanya bergerak dalam bidang makanan. Dua-duanya bergerak dalam saham. Keduanya melibatkan makanan, tetapi mereka sangat berbeda. Bisnis modelnya berbeda. Kerangka waktunya berbeda. Segmen pasarnya berbeda. Ya. Jadi Anda tidak boleh bingung dan harus bisa membedakan antara day trading dan gaya trading lainnya. Day trader harus menutup posisi mereka sebelum pasar tutup. Sedangkan swing trader tidak harus. Nah, ini perlu bagi mereka-mereka yang mau trading for a living, maka Anda tentunya harus menjadi day trader. Sedangkan trading yang for a living atau bukannya hanya trading for a living, tapi hanya untuk menambah istilahnya penghasilan, itu pakai swing trading ya. Nah, oke. Apakah Anda bisa menjadi trader atau swing trader? Anda dapat melakukan keduanya. Nah, ini ada day trader yang kecelakaan. Karena sempat menginap, dia menjadi swing trader. Namanya itu day trader kecelakaan. Ada investor kecelakaan, ada juga day trader kecelakaan. Yaitu menginapkan saham, padahal maksudnya tadinya day trader. Saya kan swing trader, ini pas saya yakin saham ini akan naik lagi. Jadi saya tunggu besok aja lah, saya tunggu lusa aja lah. Apalagi dengan tidak pasang stop loss. Nah, sekarang apa yang saya lakukan ya untuk melakukan day trading. Ini cara saya. One is not fit for all. Apa yang saya lakukan belum tentu berlaku untuk Anda. Contohnya, dari trading online sistem yang digunakan saja sudah berbeda-beda. Pasti menunya berbeda-beda. Akan tetapi saya memakai satu setup dari satu online trading system yang saya sekarang ini menjadi kliennya, saya menjadi nasabahnya. Saya tidak menyebutkan nama nasabahnya, brokernya, akan tetapi untuk diketahui, saya juga tidak trading di dalam hanya satu broker ya, saya menggunakan 4 broker ya. Untuk saya pelajari satu persatu karena kan saya ngajar ya. Baik, day trading setup. Kerjakan PR dalam malam sebelumnya untuk mencari price volume breakout. Ini yang terutama saya cari adalah price volume breakout. Karena gerakan harga maupun gerakan saham gerakan volume sangat menentukan. Dan saya buka lagi, saya cari lagi. Apakah frekuensinya tinggi, apakah volumenya tinggi, ini maaf bukan frekuensi, apakah value-nya tinggi. Ya.
Ini value nih ya. Apakah value-nya tinggi? Supaya memang saya melihat saham itu sedang diminati, sedang menjadi hot big player kalau menurut Pak Angelo. Jadi profil Pak Angelo. Jadi malam saya kerjakan ini. Biasanya saya kerjakan dulu pakai Metastock untuk mencari kandidat-kandidatnya. Pertama volume, price and volume breakout. Lalu apa yang saya kerjakan di pagi hari, menu-menu apa saja yang diperagakan pada pagi hari? Yaitu saya buka fast order, yaitu fasilitas untuk melakukan instant order dengan tidak usah membuka menu-menu buy sell. Dengan hanya klik di darah buy-nya, sell di darah buy-nya, dengan mudah buy and sell terjadi. Lalu di dalam fast order juga ini saya bisa melihat mereka urutan-urutan ya dari atas ke bawah. Yang hijau itu waduh sedang dibeli, mereka yang sudah buy yang sudah done, yang merah sell yang sudah done. Jadi saya betul-betul dapat melihat kekuatan secara real time, mungkin 1-2 detik ya bagi saham-saham tersebut ya. Lalu saya melihat setelah 10 menit atau 5 menit, saya melihat stock gainer and loser. Karena apa yang saya kerjakan tadi malam, ya malam ini misalnya, belum tentu ini gerakannya sama dengan hari berikutnya. Oleh karena itu, saya buka menu stock gainer and loser yang memperlihatkan saham-saham apa saja yang 5 menit atau 10 menit pertama frekuensinya tinggi, volumenya tinggi, value-nya tinggi. Lalu gain-nya udah berapa lama. Saya kadang-kadang meskipun itu sahamnya sudah naik ke terlalu tinggi, saya lihat dia naiknya intraday fluktuasinya bagus nggak? Biarpun udah tinggi, bisa saja dia diturunkan lagi. Misalnya tadi sudah tinggi naik 14-15%, dia tidak tiba-tiba menjadi tinggal 5% atau tinggal 3%. Itu saham-saham begitu merupakan satu kesempatan saham untuk dipakai intraday trading ya. Dan stock gainer and loser ini jangan lupa selalu sering di refresh, di load, refresh, karena kadang-kadang menu ini tidak sesuai dengan kejadian pada detik yang bersangkutan. Di refresh bisa saja gainer dan top gainer, top loser, top frekuensi, top value-nya itu berubah ya. Stock price menu ya, untuk melihat harga-harga dan kekuatan supply dan demand. Tetapi di dalam kekuatan supply dan demand ini saya selalu katakan di dalam diskusi di WhatsApp, hati-hati jebakan Batman dari bandar. Dia bikin seakan-akan supply-nya itu banyak, ditaruh di bawah, supply 1 juta lot, atau 1000 lot. Padahal dia hanya naruh untuk begitu-begitu aja ya. Itu seakan-akan banyak demand, itu jebakan. Nah, chart, di minute chart dapat tergambar price action, candlestick, bagi saham-saham yang volatile dan liquid dengan frekuensi tinggi. Mengapa? Ya. Nah, ini juga nanti akan saya buka chart-nya gitu ya. Lalu saya enable connection, ini enable seharusnya all connection. Jadi di antara menu demi menu itu saya bikin istilahnya disatukan di link satu sama lain. Sehingga kalau saya membuka saham karya, maka langsung menu-menu lainnya juga berubah menjadi karya semua. Ya. Termasuk menu chart-nya. Nah, lalu mitigasi. Begitu Anda melakukan buy dan done, ingat tuh, day trading itu sangat mitigasi oriented, sangat risk management oriented. Anda harus manajemen dalam urus memanage, mengelola risikonya dengan ketat. Begitu buy dan langsung ke auto trader, ke auto trade, automatic trade. Pasang stop loss atau pasang trailing stop yang ada di
di broker saya trailing stop-nya tidak ada. Tetapi di broker yang satunya ada itu trailing stop-nya. Segera pasang stop loss karena Anda itu hanya pada hari itu setiap menit bisa berubah. Percaya atau tidak, ya, Anda bisa masuk di dalam satu saham yang sangat liquid, lalu volatilitasnya tinggi, naik turun, Anda bisa masuk di 2 atau 3 kali. Hanya memonitor saham tersebut. Anda lihat terutama adalah frekuensi, value, dan volumenya. Saya value-nya kalau pagi-pagi mulai yang 2 miliar, saya mulai perhatikan. Karena kan value 2 miliar di pagi hari, terutama saham-saham yang harganya di bawah cepek, itu sudah frekuensinya tinggi. Nah, itu mulai saya perhatikan. Dan terus terang aja, saya tidak melihat fundamental. Saham apa saja saya makan lah gitu ya. Selama frekuensinya, value-nya, dan volumenya tinggi dan sangat volatile. Nah, itulah saya kira trading sehat yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya akan stop share. Nanti kita akan diskusi kepada menu-menu yang akan saya share di dalam presentasi ini. Akan tetapi itu tidak akan saya rekam ya. Jadi kita diskusi bersama aja. Kalau direkam, nanti semua yang 46 orang ini sudah pada pulang lagi. Supaya lihat bersama, saya tidak akan rekam, sehingga tidak akan ada di YouTube. Yang akan di YouTube adalah hanya presentasi ini. Oleh karena itu, share saya stop, ya, untuk kita, recording saya stop, untuk kita beralih kepada trading setup tadi saya.